Little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach, yeah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya memiliki kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapat berita ini dari berita BBC London. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin adanya campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita memohon untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju! Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengan beliau. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh, kalau begitu, mari masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda, katanya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Ya, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin persoalkan kemerdekaan Indonesia ini dengan PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, tidak boleh dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang hingga memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang kalah dalam perang selanjutnya.
Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mengutuk mereka normatif Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah perhitungan? Apa tindakan pada kalian, kepada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berpikir sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Kita akan mengasingkan mereka, Bung. Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudan Sosbeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daichan yang ada di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju? Para pemuda pun menyetujui ide Darius tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bukan harus tetap ke Rengas Dengklok. Tunggu dulu. Kalian boleh membawa Kang Mas ke Rengas Dengklok, asalkan saya dan Guntur juga ikut. Baiklah, kami akan memberi waktu kalian untuk bersiap-siap. Baiklah, terima kasih. Ya, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno? Duh, Hatta? Apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan kalau masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih memerlukan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya.
Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami juga belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Maka sama tua. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja, Bung. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Gimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, saya setuju. Kita akan menuju rumahnya malam ini. Mari. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, kami mengganggu waktu Anda. Sebenarnya kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok pagi. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa merumuskan kemerdekaan Indonesia di rumah seorang Laksamana Jepang? Kata begitu, tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silahkan masuk. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kata itu. Silahkan pergunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar, saya ambilkan. Bagaimana tahap penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa-bangsa asing di luar sana. Bagaimana ini Bung Karno? Karena ini bekerja se-Indonesia, maka harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikut dengan saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Kang Mas, Kang Mas. Iya, Bu.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemaniku di masa-masa yang sulit. Ini semua berkat Gusti Allah yang telah memberi jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lalu bagaimana Kang Mas? Ya ampun, Kang Mas lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain Kang Mas. Adanya kain merah dan kain putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, ibu punya ide bagaimana jika kita namakan benderanya dengan sangsaka merah putih. Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, lebih baik Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah Bu. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak cucu saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.